Kastil Iter di Tyrol Utara, Austria, telah diubah oleh Nazi menjadi subkamp konsentrasi dari Dachau, khusus untuk menahan tawanan perang atau POW VIP Prancis. Para tawanan ini adalah tokoh-tokoh penting yang ditangkap oleh Nazi, termasuk mantan Perdana Menteri Prancis Edouard Daladier dan Paul Reynaud, serta mantan Panglima tertinggi militer Prancis Jenderal Maurice Gamelin dan Maxime Weygand. Awal pemberontakan dan pencarian bantuan. 3 Mei 1945, dengan mendekatnya sekutu dan berita kematian Hitler, komandan dan sebagian besar penjaga SS di kastil melarikan diri karena takut. Para tawanan Perancis pun mengambil alih kendali dan mempersenjatai diri dengan beberapa senjata yang ditinggalkan. Jean Boratra, bintang tenis Perancis yang juga seorang tawanan, menawarkan diri untuk menyelinap keluar dan mencari bantuan Amerika Serikat di kota Kufstein. Dalam perjalanan, Lee bertemu Mayor Gangel dan beberapa tentara Wehrmachtnya. Gangel menawarkan bantuannya, dan aliansi paling aneh dalam Perang Dunia II terbentuk. Tentara Amerika dan tentara Jerman yang membelot Wehrmacht memutuskan untuk bekerja sama untuk melindungi tawanan Prancis dari serangan SS. Suasana tegang terjadi. Kapten Lee memimpin satu tank Sherman dan beberapa tentara baru saja bertemu dengan Mayor Gang yang mengenakan seragam Wehrmacht tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda permusuhan. Mayor, izinkan saya mengulangi. Anda adalah perwira tentara Jerman. Anda meminta saya, seorang perwira Amerika, untuk mempertaruhkan nyawa dan tank saya untuk menyelamatkan tahanan Prancis dari pasukan SS Anda sendiri? Ya, Kapten. Saya tahu ini terdengar gila, tapi saya bukan lagi mereka. Di Tirol ini, perlawanan sudah dimulai. SS fanatik. Mereka telah mendengar bahwa sekutu mendekat dan mereka akan membunuh para tawanan di Kastil Iter sebelum mereka diintervensi. Siapa di kastil itu? Kenapa SS begitu bersemangat untuk membunuh mereka? Mereka adalah pejabat tinggi Prancis, mantan Perdana Menteri, jenderal-jenderal, orang-orang yang sangat penting. Bagi SS, membunuh mereka adalah tindakan terakhir pembalasan. Saya tidak bisa membiarkan itu terjadi, Kapten. Dan mengapa Anda tidak bertarung sendiri? Pasukan saya, beberapa anak buah saya yang setia. Kami terlalu sedikit. Kami hanya punya ini. SS akan datang dengan artileri dan mungkin tank. Kami membutuhkan tank Anda. Kami membutuhkan orang yang bersenjata lengkap. Kami membutuhkan Anda. Ini bukan lagi tentang Jerman atau Amerika. Ini tentang menyelamatkan orang-orang yang tidak bersalah dari fanatik. Resiko kami sangat besar, Mayor. Jika kami masuk ke sana dan bala bantuan tidak tiba, kami akan terkepung. Anda bisa berkhianat. Kapten, jika saya ingin berkhianat, saya akan menembak Anda sekarang. Saya mempertaruhkan leher saya hanya dengan berbicara kepada Anda. Saya bersumpah, ini adalah misi kehormatan bagi saya. Saya ingin melihat akhir dari monster ini. Biarkan saya menunjukkan jalan. Saya tahu medan. Baiklah, Mayor, kita bersekutu. Ini adalah hari yang aneh. Anda dan orang-orang Anda akan berada di garis depan bersama kami. Jika ada tembakan yang datang dari belakang Anda, itu akan mengenai saya. Terima kasih. Kita tidak punya banyak waktu. Oke, kembali ke tank anak-anak. Kita akan ke Kastil Iter. Ini adalah misi penyelamatan. Dan jangan kaget kalau kita akan bertarung bersama orang Jerman. Mayor Gangel, ayo pergi. Tunjukkan jalannya. Kemudian, Mayor Gangel dan Kapten Lee memimpin pasukan gabungan yang terdiri dari sekitar 14 tentara Amerika dan beberapa pendebetan Wehrmacht menuju Kastil Iter. Pagi buta, suara tembakan senjata otomatis dan tembakan artileri berat, kemungkinan dari meriam 88 mm SS, terdengar di luar tembok kastil. Tangki Sherman Besotten Jenny milik Lee O.T. telah hancur. Suara ledakan keras mengguncang tembok kastil. Debu dan puing-puing berjatuhan. Kapten Ri, mereka menyerang dari utara. Mereka bawa senapan mesin berat.
Pagar kawat duri tidak akan menahan mereka lama. Tembak terus, jangan biarkan mereka mengamankan posisi di bawah jembatan. Mayor Gengel, berapa banyak amunisi yang tersisa untuk senapan mesin Anda? Sangat sedikit, Kapten. Kami hampir habis. SS ini, mereka bergerak seperti orang gila. Mereka tidak mundur. Kita harus memanggil bala bantuan lagi, atau kita akan kewalahan. Panggilan radio kami tidak berhasil menembus. Kita terputus. Kita harus bertahan sampai bantuan datang. Mantan Perdana Menteri Paul Reynaud yang sebelumnya disuruh bersembunyi, tetapi malah mengambil senapan yang ditemukan, merangkak mendekat. Kapten, Mayor, saya melihat satu tim SS mencoba memanjat celah di dinding timur. Jenderal Gamelin dan saya akan mengurus itu. Ini adalah pertarungan untuk martabat Perancis sekarang. Perdana Menteri, Anda seharusnya berlindung. Kami sudah terlalu lama berlindung. Kami akan mati sebagai tentara, bukan sebagai korban. Gengel tersenyum tipis pada Lee, lalu mengarahkan pandangannya keluar tembok lagi. Gengel sambil menembak. Mereka tahu kita ada di sini, Kapten. Mereka tahu siapa yang mereka cari. Lihat, mereka menembaki posisi artileri terkuat. Mereka mencoba menghancurkan gerbang. Kita harus mundur ke keep atau menara jika mereka berhasil mendobroknya. Tank kita hancur. Mereka pasti akan melewati gerbang. Suara tembakan penembak jitu terdengar. Gengel tiba-tiba terhuyung dan jatuh. Mayor, Gengel! Lee bergegas mendekat, melihat Gengel terluka parah. Gengel terengah-engah. Mereka ada di luar. Beritahu rakyat Austria bahwa Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Lee mengepalkan rahang, mengangkat senjata. Smith, bawa semua orang ke keep. Kita akan bertahan di menara. Kita harus melindungi para tawanan ini, apapun yang terjadi. Tahan posisi, bantuan harus segera datang. Saat para pembawa mundur ke menara, suara tembakan SS semakin keras. Tetapi tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara tembakan senapan mesin yang jauh lebih besar dan gemuruh kendaraan pampur mendekat. Lee, wajahnya tegang, mendengarkan. Tunggu, itu bukan suara tembakan SS. Itu pasti kavaleri kita. Tahan, bantuan telah datang. Saat amunisi pertahanan hampir habis dan SS bersiap melancarkan serangan terakhir, bala bantuan Amerika dari Resimen Infanteri ke-142 yang dipanggil oleh Zong Borotra tiba di lokasi. Kedatangan bantuan ini mengejutkan SS dan membalikkan keadaan. Pasukan SS yang tersisa kucar-kacir dan ditangkap. Hasil, pertempuran berakhir dengan kemenangan sekutu atau aliansi. Semua tawanan VIP berhasil diselamatkan.